Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kita akan mulai lagi dengan pelajaran agama kita di pagi hari ini. Masih dengan pelajaran 2, kita berada lagi pada bagian G, Yesus tertinggal di bait Allah. Di buku anak-anak, semuanya buka halaman 70. Ya, Yesus tertinggal di bait Allah. Anak-anak sudah bisa datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu atau mengikuti kegiatan ibadat lainnya pada hari-hari tertentu. Mungkin juga mereka telah mengerti tentang tata cara yang baik dan sopan pada saat beribadat. Namun, satu hal yang sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dalam diri anak-anak adalah suasana batin atau motivasi yang menggerakkan mereka untuk datang ke gereja. Sebab kita berharap mereka datang ke gereja bukan karena terpaksa atau karena ingin bermain bersama teman-teman, tetapi karena mereka memang merasa rindu untuk datang ke gereja, karena ada sukacita di dalam Tuhan saat berada di gereja. Pada pelajaran kita hari ini, Yesus tertinggal di bait Allah, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 ayat 52. Pasal 2 ayat 41 sampai 52 dikisahkan tentang peristiwa Yesus tertinggal di bait Allah ketika ia berumur 12 tahun, anak-anak. Yesus memilih untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan dan membiarkan orang tuanya pulang setelah merayakan Paskah. Yesus senang berada dalam rumah Tuhan. Bahkan ia merasa harus berada di rumah Tuhan untuk melayani Bapa di surga. Diharapkan anak-anak pun dapat memiliki motivasi dan kegemaran seperti Yesus datang ke gereja untuk berdoa dan bernyanyi, memuliakan Tuhan, dan ikut serta dalam pelayanan gereja yang dapat mereka lakukan. Oke. Tujuan pelajaran kita di pagi ini, kita akan mengetahui peristiwa Yesus tertinggal di bait Allah pada umur 12 tahun. Kemudian menyebutkan tujuan kita datang ke gereja pada setiap hari Minggu, menyebutkan macam-macam tugas pelayanan dalam perayaan Ekaristi di gereja, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki anak-anak rajin ke gereja untuk berdoa dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Ya. Bagian pertama, kita mengamati gambar anak-anak. Ya, di situ anak-anak bisa melihat ya gambar yang pertama, ada anak-anak yang semangat dalam menyanyi ya, paduan suara atau kor di gereja. Ya, itu suatu tugas pelayanan ya dalam gereja yang mereka ikuti. Ya, maka kita juga harus demikian seperti halnya pada gambar ini. Kemudian gambar yang kedua, mereka menjadi putra-putri altar atau Miss Dinar PPA ya, putra-putri altar. Ya, mereka melaksanakan atau melakukan tugas pelayanan dalam gereja. Oke. Yang kita lihat pada halaman 71 ya, ada lagu di situ. Lagu yang judulnya Anak Monyet. Tentu anak-anak semua tahu nyanyi lagunya ya. Anak-anak akan lihat videonya dan anak-anak akan sambil anak-anak menyanyikan lagu ya, judulnya Anak Monyet ya. Oke. Bu Guru lanjut. Kemudian
Dari pelajaran ini atau dari seputar gambar yang telah anak-anak lihat, ya, dan apa yang sudah Ibu jelaskan awal tadi, Ibu Guru ingin bertanya, untuk apa anak-anak Tuhan berada di dalam gereja? Berikut, bagaimana pengalamanku, ya, saat berdoa dan memuji Tuhan di dalam gereja? Bagaimana perasaanku bila melihat anak-anak berpakaian misdinar melayani di sekitar altar? Perasaannya bagaimana kalau anak-anak melihat demikian, ya? Bila melihat paduan suara atau skor suara anak-anak sekolah minggu, apakah saya tertarik untuk menjadi seperti mereka? Kemudian bagaimana semangat keluargaku untuk datang ke gereja pada hari Minggu? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu Ibu Guru ingin mengatakan, ya, bahwa anak-anak Tuhan berada di dalam gereja bukan untuk bermain, tetapi untuk berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan pun ingin agar anak-anak mau melayani Tuhan di gereja, misalnya ikut paduan suara atau kor anak-anak, kemudian menjadi dirijen atau organis, menjadi putra putri altar, ya, seperti gambar yang tadi anak-anak sudah lihat. Kemudian berusahalah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senang berada di dalam gereja atau dalam rumah Tuhan. Itu adalah tugas-tugas pelayanan yang harus anak-anak ikut, dan anak-anak juga harus aktif, rajin ke gereja setiap hari Minggu. Ya, tugas anak-anak sekarang, ya, anak-anak menulis kegembiraan anak-anak saat berada di dalam gereja. Ya, itu tugas anak-anak di rumah. Kemudian kita menggali pengalaman kitab suci yang sudah Guru jelaskan awal tadi, yaitu Yesus pada umur 12 tahun dia berada di Bait Allah atau gereja rumah Tuhan. Ya, di situ lihat anak-anak bisa amati gambarnya, dan Yesus sedang mengajar, ya, ahli-ahli sedang berbicara soal jawab dengan tua-tua agama di situ. Oke. Sekarang pertanyaan berdasarkan cerita kitab suci, yaitu Yesus tertinggal di Bait Allah pada umur 12 tahun. Pertanyaannya begini anak-anak, mengapa orang tuanya tidak menuntun tangan Yesus supaya tidak terpisah dari mereka? Mengapa? Kemudian mengapa Yesus tidak bilang pada orang tuanya, ya, Maria dan Yosef, kalau belum mau pulang? Kemudian ceritakan yang dilakukan orang tua Yesus untuk mencari Yesus. Bagaimana kalau peristiwa seperti itu terjadi pada saya dan orang tua? Ya, terjadi pada diri anak-anak, kemudian dan orang tua anak. Oke. Ya. Berdasarkan pertanyaan yang tadi, kemudian komentar, ungkapan perasaan, pengalaman anak-anak sendiri, maka Ibu Guru ingin mengatakan, meskipun ditegur oleh orang tuanya, Yesus tidak merasa bersalah. Kenapa anak-anak? Sebab Yesus berada di tempat yang baik, yaitu Bait Allah atau rumah Tuhan. Yesus itu senang berada di Bait Allah karena Yesus adalah anak Allah. Gereja adalah rumah Tuhan, sama seperti Bait Allah. Kalau kita senang datang ke gereja untuk berdoa dan memuji Tuhan, maka kita pun disebut anak-anak Tuhan, sama seperti Yesus. Karena itu rajinlah selalu untuk datang ke gereja. Tuhan pasti senang untuk memberimu berkat serta perlindungan. Oke, seputar refleksi anak-anak. Apakah anak-anak dari membandingkan pengalaman, ya, anak-anak dengan pengalaman kitab suci tadi, yaitu Yesus tertinggal di Bait Allah tadi, sekedar refleksi, apakah anak-anak rajin ikut orang tua pergi ke gereja? Anak-anak diminta untuk ke gereja pada hari Minggu atau Goa Maria,
atau seputar bulan ini, bulan Rosario, maka anak-anak berdoa di rumah saja sepanjang bulan ini, bulan Oktober, bulan Rosario, untuk berdoa atau memuji Allah dengan bernyanyi. Kemudian anak-anak menuliskan di buku tugas anak-anak masing-masing hal-hal yang menyenangkan hati saat melakukan kegiatan tersebut. Oke. Untuk menutup pelajaran kita di pagi ini, maka Ibu Guru ingin memberi rangkuman sedikit, ya, rangkumannya. Yesus tertinggal di bait Allah ketika ia berumur 12 tahun, ya. Yesus berada di bait Allah untuk berdoa dan membaca firman Allah. Gereja adalah rumah Tuhan, sama seperti bait Allah. Kalau kita rajin datang ke gereja, berarti kita memiliki semangat yang sama seperti Yesus. Kita berada di dalam gereja bukan untuk bermain, tetapi untuk berdoa. Tuhan ingin agar kita melayani Tuhan di gereja, misalnya ikut dalam paduan suara, kor, menjadi dirijen atau organis, menjadi PPA, putra-putri altar, melayani firman Tuhan, dan tugas pelayanan lain. Oke, sampai di situ anak-anak, ya. Nanti ada ulangan harian pada hari Sabtu, ya. Nanti anak-anak bisa kerjakan. Hari Sabtu baru dikirim soal-soalnya untuk anak-anak bisa kerjakan. Ulangan hariannya PG semuanya, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tadi Guru lupa membuka dengan doa pembuka pada awal tadi, ya. Tapi anak-anak, Ibu Guru harapkan jangan lupa, ya. Sekarang kita menutup pelajaran kita di pagi ini dengan doa penutup. Sikap doa yang baik anak-anak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami mencintai gereja sebagai rumah Tuhan. Buatlah hati kami gembira dan bersukacita di saat berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi pada pelajaran kita berikutnya minggu depan. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.